sekali lagi, tidak ada pengunduran dan tidak ada pemaksaan pengunduran diri, tidak ada. Ini sekali lagi saya tegaskan, tidak ada. Semuanya pengurus harian PBNU, mulai Rois Am sampai jajaran ketua umum dan jajaran sempurna sampai muktamar yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'ba'd. Semua alim, para kiai yang hadir di ruang ini, para awak media yang sangat kami muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kami semua bersyukur terlaksananya silaturahim alim ulama di kantor PBNU lantai 8 ini yang telah menghasilkan kesepakatan bersama. Yang pertama adalah semua kiai semua mengusulkan agar ada silaturahim yang lebih besar di antara para alim, para kiai dalam rangka islahu dzatil bain. Jadi bagaimana ini kita sudah menjadi konsumsi publik, ada masalah memang. Tapi ini semua sepakat, itu yang pertama. Yang kedua, sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai 1 periode, yang utamanya kurang lebih 1 tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu, semua gembleng 100% ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita ingin semuanya melakukan tafakur demi kebaikan bersama, kebaikan masyarakat, kebaikan warga NU dan Indonesia. Bersama-sama bertafakur, bermujahadah, selalu memohon pertolongan demi kebaikan semuanya di antara kita semua. Itu yang paling pokok. Mungkin ketua umum nambahin? Oh enggak, ketua umum tidak nambahin. Jadi sekali lagi, tidak ada pengunduran dan tidak ada pemaksaan pengunduran diri, tidak ada. Ini sekali lagi saya tegaskan, tidak ada. Semuanya pengurus harian PBNU, mulai Rois Am sampai jajaran ketua umum dan jajaran sempurna sampai muktamar yang akan datang. Kalau ada pergantian, itu majelis yang paling tinggi dan terhormat adalah Muktamar Nahdlatul Ulama, dan itu diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan perkumpulan. Nanti kalau tentang peraturan perkumpulan yang lebih alim, lebih tahu adalah salah satu waketum PBNU, yaitu Kiai Haji Amir Said Husni. Demikian dari saya atas nama moderator pertemuan ini dan saya Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kami kira cukup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup ya? Ya. Silakan. Tidak ada. Ini tadi kiai tidak ada. Tidak ada pemecatan, tidak ada. Dan Rois Am tidak pernah memecat orang. Tidak pernah memecat orang. Bisa. Ya. Mungkin. Iya. Sebagai organisasi, Nahdlatul Ulama ini memiliki sistem aturan, sistem konstitusi yang jelas. Jadi statement-statement ataupun artikulasi-artikulasi baik lisan maupun tertulis dari siapapun itu semuanya harus diukur dengan aturan-aturan dan regulasi yang ada dalam sistem konstitusi organisasi. Nah, maka ya kita akan melihat semua nanti, makanya termasuk rapat harian Suriah yang lalu beserta hasilnya ini juga kita ukur dengan sistem konstitusi organisasi. Dalam kesempatan pertemuan malam ini yang dihadiri kira-kira sekitar 50 orang kiai dari berbagai daerah, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan ini ada Syekh Ali Akbar Marhun dari Medan, Sumatera Utara. Ya, beliau adalah selain Rois Surya juga adalah salah seorang anggota Ahlul Halli wal Aqdi pada
Muktamar ke-34 di Lampung sekitar 4 tahun yang lalu. Tidak ada suara lain dari para kiai yang hadir ini selain menyesalkan apa yang terjadi dengan rapat harian Suriah yang lalu berikut yang disebut hasil berupa risalahnya. Semuanya menghendaki agar segala sesuatu yang jadi masalah dalam organisasi dikembalikan kepada ADART, dikembalikan kepada sistem aturan yang ada, dan kalaupun ada kekurangan-kekurangan, ganjalan-ganjalan harus diselesaikan bersama tanpa mengembangkan konflik di antara jajaran kepemimpinan yang ada. Tadi juga ada sejumlah kiai yang mengikuti secara Zoom karena terlalu sepuh atau terlalu jauh sehingga mengalami kesulitan untuk bisa sampai di sini, dan ada kira-kira sekitar 50-60 kiai yang ikut serta dalam pertemuan kali ini. Dan insya Allah nanti akan digelar pertemuan yang lebih luas dengan menghadirkan para kiai sepuh lebih banyak dan juga unsur-unsur kepemimpinan dalam lingkungan Nahdlatul Ulama yang akan dituan rumai oleh Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri. Insyaallah waktunya belum ditentukan, tapi kesepakatan di antara para kiai tadi sudah dicapai. Segera tidak lama lagi akan diselenggarakan pertemuan itu. Mudah-mudahan bisa menjadi pembuka jalan keluar dari masalah yang ada sekarang, karena ya Nahdlatul Ulama tentu akan menyandarkan diri pada kebijaksanaan yang ada di dalam ilmunya para ulama. Saya kira demikian. Sedangkan ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa ini ada unsur politis di dalam unsur politis itu orang bisa khawatir, tapi unsur politis apa? Dengan analisa seperti apa ini semuanya nggak jelas. Dalam setiap dinamika yang melibatkan pro kontra seperti ini, orang selalu menyebut-nyebut unsur politis. Tapi ini politiknya siapa, untuk siapa, hari ini kita belum bisa melihat apa-apa. Yang ada sebetulnya adalah terutama perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, dan informasi-informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas. Informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas itu jadinya fitnah, maka harus diklarifikasi sampai tuntas supaya tidak ada lagi fitnah. Karena fitnah itu perbuatan tidak adil yang dampak terhadap korbannya itu akan terlalu berat. Maka informasi itu harus diklarifikasi, dan rumor-rumor yang tidak jelas yang merupakan praduga prasangka harus dihentikan dan bukannya dihapuskan. Saya kira itu aja. Satu lagi aja ya. Satu lagi ya. Pertama terkait risalah hasil dari itu, bagaimana melihat ada batas 3 hari pasca putusan, dan yang kedua dalam silaturahmi ini apakah ada dari Roh Islam yang ikut atau tidak, posisi sekjen PBNU di sini kan tidak terlihat, mana posisi sekjen? Ya, begini, pertemuan ini sebetulnya adalah inisiatif Tanfidiyah PBNU dalam hal ini yang saya wakili, dengan mengundang para kiai-kiai, ya, karena kami ingin mendapatkan masukan, nasihat, arahan-arahan para kiai di dalam situasi yang sedang kita hadapi. Sehingga undangannya memang saya tanda tangani sendiri sekedar untuk menghadirkan para kiai. Tapi kami mengundang secara
umum ya tidak bisa, karena sebetulnya kenyataannya di antara para kiai ini tidak ada pihak memihak. Semuanya ini adalah komunitas kiai ini semuanya adalah komunitas yang tunggal sebetulnya dari para kiai ini, tidak ada pihak memihak. Nah, yang diharapkan dalam silaturahim pada malam ini adalah saran dan nasihat para kiai tersebut, dan beliau-beliau sudah menyampaikan semuanya satu-satu dan secara seragam. Iya, mohon maaf. Para kiai yang hadir tadi sudah menyampaikan satu persatu pemikiran, nasihat dan saran masing-masing, dan semuanya seragam, menyesalkan apa yang terjadi dengan rapat harian Surya itu beserta risalah yang disebut sebagai hasilnya, dan mengharapkan tidak ada pemaksaan pengunduran diri maupun pemecatan secara paksa. Nah, karena memang apabila dikaitkan dengan pemberhentian mandataris, maka rapat harian Surya itu tidak memiliki legal standing, karena rapat harian Surya tidak berhak memberhentikan mandataris, itu masalahnya. Jadi rapat harian Surya itu mengikat seluruh jajaran Suriah, ya, seluruh jajaran Suriah itu yang ditetapkan di dalam sistem aturan kita. Jadi apapun yang diputuskan mengenai siapapun di luar jajaran Suriah itu di luar jurisdiksinya Suriah, kira-kira begitu. Ya. Nah, maka ini perlu dipahami sehingga tidak bisa misalnya rapat harian Suriah itu memberhentikan siapapun, memberhentikan pengurus lembaga saja tidak bisa, apalagi mandataris. Maka apa yang disebut sebagai keputusan rapat harian Suriah beberapa hari yang lalu, ya tidak bisa dieksekusi, tidak bisa mengikat, dan tidak akan ada ujungnya. Yang ada cuma ya keributan-keributan yang tidak jelas arahnya, dan itu bisa dilihat dengan gamblang sekali. Maka para kiai yang hadir pada malam hari ini menyadari hal itu, melihat bahwa tidak ada arah yang maslahat, ya, arah yang maslahat, arah yang konstruktif selain berdamai, ya, selain islah di antara yang berbeda pendapat, ya, dan tabayun terhadap informasi-informasi tidak jelas yang cenderung mengarah kepada fitnah, supaya diklarifikasi dengan baik. Nah, karena di NU ini masih ada otoritas-otoritas moral yang lebih kuat, yaitu para kiai sepuh seperti Kiai Nurul Huda Jazuli dari Pelosok, Kiai Anwar Mansur dari Lirboyo, Buya Muhtadi Dimyati dari Banten dan lain sebagainya. Maka para kiai tadi bersepakat untuk menggelar segera dalam waktu dekat ini pertemuan yang menghadirkan para sesepuh ulama Nahdlatul Ulama itu, yang akan dituan oleh Pondok Pesantren Sidoarjo. Kita menunggu nanti bagaimana komunikasi di antara beliau-beliau untuk menetapkan waktunya. Tapi tempat sudah disepakati, yaitu di Pondok Pesantren Sidoarjo.
Demikian ya, cukup saya kira. Terima kasih semuanya. Saatnya MZ tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.